Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Member. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Asik. Baru ngapalin ya, Pak? Iya. Lu buka di sini. Jangan gitu dong. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Hatma Prakoso di sini lagi, Le. Ini kabarnya gimana penonton di semuanya nih? Baik. Baik. Alhamdulillah. Kan yang nggak baik kan negara kita ya. Iya. Serem. Ya udah deh kalau gitu nggak usah pakai lama alias GPL ya. Oh iya. Kembali apaan? GPL itu apa? Nggak pakai lama. Oh, Yang buat urut, Pak. iya. Itu beda, itu minyak. Kalau GPS. GPS buat nyari lokasi. Langsung aja ya. Kita kembali lagi di Debatkan Jidat. Ini debatkan jidat kita, bukan debat biasa saja. Kali ini kayaknya ada yang baru. Mas Jopre sebagai panelis sepertinya sudah. Dulu saya pengamat intelijen. Oh, dari kumis. Iya. Sama kayak. Pak itu. Iya. Iya, saya sebagai panelis. Panelis dengan gaya baru udah dicukur apa tandus ini, Mas Jo? Penghematan. Penghematan. Kayak itu ya. Iya, kayak itu memang. Iya. Di sebelah kanan saya di sudut merah ada Kang Denny Chandra. Dan di sebelah sudut biru yang menggelora ada Cak Lontong. Nah, emang harus pakai Y gitu ya? Tahu ya? Pak, Paloma. Hah? Paloma. Gini kan juga boleh. Cukup, Yeay. Yo. Yo, satu tetap pakai Y. Di sudut biru ada Cak Lontong. Yo. Ganti vokal doang. Oke, tema pada hari ini selama 30 menit ke depan kita akan menonton debat yang sangat panas dan penuh atraksi dari kedua pro dan kontra ini bertemakan Prit. Apa tuh? Reshuffle Menteri. Langsung saja saya lempar ke Bapak panelis kita, Mas Jopre. Baik, terima kasih Mas Hatma yang sangat prakoso. D aja, Pak. Panggil saya D. Iya, Dek. Dek. Saya ingat di karaoke. Ups. Baik, reshuffle menteri. Baik, kedua peserta debat kandidat ini mungkin sudah punya argumen-argumen yang luar biasa. Tapi sebelumnya bahwa reshuffle itu adalah hak daripada prerogatif presiden. Betul. Jadi mau kita ngomong apapun, kalau presiden belum berkenan mengganti, ya nggak diganti. Betul. Kecuali ada menteri yang mengganti dirinya sendiri. Sadar diri, Pak. Sadar diri. Iya, maksudnya ya sesuatu yang belum dipunyai oleh bangsa ini adalah Malu. sadar diri, malu. Rasa malu. Katanya rasa malang. Ya, itu. Belakang bidakara. Jalan. Iya, itu ada nasi goreng nggak situ? Nggak ada ya? Nggak Nggak ada. ada. Nggak ada. Sayang sekali. Nah, kemudian setelah 100 hari kabinet Pak Prabowo ini bekerja, Udah 100 harinya? wah, Masa kerja, Pak. Masakan orang Jawa kalau Hitungan denger, kabinet itu. denger 100 hari itu kan berarti kan Selamatan. habis 40 hari. Enggak. 100 hari gitu. Awalnya Ya, memang. 7 hari, 40, 100, nanti 1000. Ada Tahun. aturannya. ada panggung nggak nanti? Pendak itu haul tiap tahun. Iya, haul. Tahun. Pendak. Haul kan hari ulang tahun. Iya. Iya, tapi dalam hal menahayo Mana kayak nggak paham. Nggak paham, Pak Denny. Kasih paham, Pak. ayo. Nah, lalu ada sebuah lembaga survei bernama Selios, itu belum lama merilis sebuah hasil survei tentang tingkat kepuasan publik terhadap menteri-menterinya Pak Prabowo ini. Dan kemudian dari sekian banyak menteri itu dibuatlah list, ternyata ada 10 menteri yang menurut lembaga survei itu layak untuk diganti. Nah,
Langsung saja kita dengar debat dari kedua peserta ini. Tentunya Pak Denny Chandra punya argumen untuk mentahankan kenapa tidak buru-buru di reshuffle kabinetnya, sementara Calon Tong mewakili netizen, rakyat semesta ini mungkin punya tuntutan juga. Betul. Kenapa harus menteri ini, menteri harus diganti? Silakan, Mas Hatma. Dimulai 1, 2, 4. 3 dong, 3. Ayo tepuk tangan dong. Ya. Jadi pada prinsipnya, Ngomong Pak. Ya. Pak, jangan gimmick dulu kasihan. jadi pada prinsipnya reshuffle itu adalah sebenarnya seperti kayak pembongkaran atau pembentukan kembali. Tetapi selama ini istilah itu lebih terkenal dengan yang namanya kocok ulang. Gimana tuh Pak? Iya, dengan namanya kocok ulang kalau reshuffle di kabinet itu. Iya. Padahal Bahasa yang Indonesianya ya? namanya kocok itu nggak harus diulang. Dengan nama kocok itu pasti gini. Diulang-ulang. Iya. Bentar. Sudah reshuffle belum tadi? Oh, sudah dikocok belum? Main kartu. Oh iya, main kartu. Oh, Jadi iya. presiden itu di lingkungannya selama ini kan kita harus memberikan yang namanya stabilitas politik untuk mendapatkan investasi dari luar. Stabilitas. Ah, banyak juga- diem lu. Banyak ngomong. Kalau diem nggak banyak. Iya. Di antara presiden, di orang-orang presiden itu, kebanyakan yang menjadi menteri itu adalah perwakilan-perwakilan dari partai politik. Oh. Di mana yang namanya mereka sendiri belum tentu kompeten dengan bidangnya tersebut. Dan kalaupun sudah masuk, dia akan banyak bergantung kepada partai politik itu sendiri. Nah, di antara lingkaran presiden itu sendiri biasanya ada yang namanya pembisik. Pembisik. Ya. Yang kedua ada yang namanya pembusuk. Wah, aduh. Jadi memberikan pengaruh-pengaruh yang jelek. Oh. Dan yang sekarang lagi trending adalah pembesuk. Jadi ada bekas presiden berbesuk. Ya, berbondong-bondong nih, udah kayak tur. Iya. Itu juga gara-gara pembisik Pembisik. yang bisikannya tadi pembusuk, menjadi lalu pembesuk. pembesuk. Iya, biar Nah, tapi pembesuk. konotasinya pembesuk itu kan ke orang Sakit, yang ya? lagi sakit. Iya. Tidak selalu sebenarnya kalau besuk tuh. Lah, Karena emang dia sehat? Kalau misalnya sekarang kita ketemuan, toh besuk juga kita bisa Besok. ketemuan. Besok. Oh, tak besok. Sobek-sobek. Saya nggak bisa disobek. Emang saya roti. Emang saya roti. Jadi kita Sobek. harus melihat bahwa sebenarnya yang sekarang ini sebenarnya seperti seolah-olah ini adalah uji coba. Uji coba untuk siapa sih yang paling bisa ditempatkan di tempat tersebut. Tapi mohon maaf nih, silakan dilanjut. Instruksi lah. Kayaknya belum selesai. Suatu saat ini akan pada satu titik di mana memang Pak Prabowo ini Cowok harus- berarti ya? Cowok ya? Suatu saat kita akan tiba pada satu titik. Tadi berarti cowok? Mohon maaf tidak pakai T, tapi pakai K. K. Kikit. Belakangnya. Belakang. Kita ngomongin belakangnya, bukan depannya. Ya semuanya diganti. Ini yang diharapkan kita suatu saat ini setelah ini saya yakin ada yang namanya perubahan di mana ditempatkannya orang-orang yang profesional yang mampu. Sabar, Pak. Berarti ke Tanah Abang ya kalau perubahan? Kamu buat baju? Bukan perubahan juga Bukan perubahan, Pak. Perubahan itu kalau perubahan baru beli kita. Ya, ya. Nah, ini kita berharap ke depan kita akan pasti lebih baik. Oh. Ya harusnya. Kalau saya melihat itu kan idealnya ke depan harus lebih baik itu kan idealnya. Tetapi kalau sejak awal ini dari sisi netizen ya, saya melihat bahwa terjadi pemborosan dengan terbentuknya kabinet dengan sekian Banyak banyak kementerian. menteri. Karena memang kan untuk memberikan yang namanya supaya partai politik atau pendukungnya Ya. semua bisa masuk. Oh, Ah, akomodir. itulah kondisi yang harus kita tahu bahwa sebenarnya bukan itu yang kita butuhkan sebagai rakyat. Yang kita butuhkan adalah pemerintahan yang efektif bekerja. Nah, Kuncinya apa supaya efektif? Apa Pak? Ya bisa A minor, B, C, D. gitar, Pak. Lagu. Solusi, sama nyanyi.
kuncinya adalah semakin efektif jumlah kementerian. Iya. Semakin banyak koordinasi semakin susah. Selain itu dari sisi anggaran juga semakin membengkak. Sudah anggarannya membengkak, kerjanya membengkok. Kan enggak. Ini enggak efektif. Enggak tepat sasaran. Ini sebagai contoh ya. Contoh. Contoh. Ini kayak contoh dari Cak Londong. Oh, contoh. Iya. Sebagai contoh misalnya ada kementerian yang sekarang dipisah-pisah. Apa Ya nggak kan? kangen coba? Bukan Oh, masalah iya. dipisah secara jarak, tetapi secara dulu ada Menkumham. Menkumham. Sekarang Menteri Hukum sendiri, Menteri HAM sendiri. Ada lagi mengapa? Mengapa nggak ada? Pertanyaan, Pak. Nggak ada itu. Pertanyaannya. Pertanyaannya mengapa? Oh. Tapi nggak usah dipisah-pisah. Mengapa? Nggak usah. Langsung aja. Mengapa? Begitu. Ya. Saya kira ada kementerian yang saya belum tahu loh tadi itu. Iya. Mengapa? Ya, itu Oh, ini makanya. pertanyaannya. Kemendikbud. Pendidikan dan kebudayaan. Iya, dipisah. PUPRT. PUPR. Iya. Menteri Nggak pakai P ya? Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Rakyat. Menterinya beda-beda. Koperasi dan kementeriannya. UMKM. Koperasi ya. Sekarang koperasi sendiri, UMKM sendiri. Nah ini Menkumham. sebagai contoh, Menteri PUPR. Wah. Lah, ini kalau sampai dipisah, Menteri PU mengerjakan apa? Ruang PR-nya sudah dipisah. Jadi nggak ada PR. Tuh. Kalau ada PR kan harus ada yang dikerjakan. Nah ini PR-nya sudah dipisah. Lah, Menteri PU mengerjakan PR apa? Lah Menteri PR ini mengerjakan apa? Kok tiba-tiba Karena dikasih PR-nya PR? udah diselesaikan. Sekolah aja enggak dikasih PR. Saya lupa. Ini makin menarik dan makin mengerucut. Nah, Silakan. ini dari kemarin menarik, mengerucut. Menarik, oke. Padahal kita makin melebar. Lanjutkan, Iya. monggo. Jadi sebenarnya ini kita berharap sih, kita sudah melihat kan ada beberapa yang namanya analisis dari orang-orang luar yang mungkin lebih bisa dilihat secara tidak punya kepentingan. Dengan adanya 10 Nilai Menteri. merah. Iya. Nah itu artinya karena saking banyaknya, terus kemudian secara pekerjaan juga semakin rancu, akhirnya yang terjadi adalah tidak ada kompetensi karena hanya untuk bagi-bagi. Akomodatif Itu tadi. akomodatif. Sebenarnya salah satunya memang harusnya Yamen aja yang ada tuh? tuh. Jangan kalau Wamen. saya kira Wamen? Ramen. Wamen Ramen. wakil menteri. Wamen. Wakil Kalau menteri. Wamen wakil menteri. Iya. Yamen. Yang paling Yamen? ya menteri aja, nggak usah Oh. pakai wamen. Yamen aja. Tapi di dengan kuah sana yang bagus, dengan bakso yang hebat. Oh Yamin, Yamin itu. Tapi di sana Yamen Kudaci, Yamen Kudaci. Yamet, Yamet, Pak. Yamet Yamet Kudaci, Kudaci. Yamet Kudaci, Bang Yamet, bau terasi. Tapi gini, Arah kimochi. saya tertarik dengan di Indonesia banyak sekali wamen tadi. Ya. Ada sebuah negara, dia namanya Jamaika, dia justru sedikit wamen, banyak kan Yoman. Dan Reggae. Reggae. Bob Marley. Bob Marley. Saya suka. Artinya begini, bahwa sekarang pemerintah dihadapkan kepada konsistensi ucapannya sendiri. Satu sisi pemerintah bilang soal penghematan, Iya. tapi sisi lain pemerintah mencontohkan betapa gemuknya kabinet itu sehingga sekarang menciptakan di mana orang masyarakat netizen berasumsi ini kebanyakan menteri nih. Atau menteri yang ada ini harusnya si A tuh jangan, si B tuh jangan, si C tuh diganti, misalnya seperti itu. Sehingga ini sekarang polemik ini Aduh, kaget saya, Pak. akan kembali kita lempar kepada juru debat kita. Ingat Vietnam, Wah, ini. Kamboja, Thailand, Ini Burma, menterinya kenapa? Itu ke ASEAN Singapura. semua. ASEAN semua. Ya itu negara-negara Asia. Kita udah nungguin, Pak. Serius ini. Jadi yang saya pikir sebenarnya ini sudah banyak contoh di mana yang menjadi permasalahannya memang adalah salah satunya banyaknya kementerian. Karena kementerian itu sendiri akan masuk ke dalam pemerintahan di bawahnya, yaitu provinsi dan juga pemerintah daerah dan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Iya. Mau tidak ada harus ada kepala dinas ini, kepala dinas itu, kepala ayam. Oh iya. Ya. Ya, artinya tadinya tidak
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM itu cuma jadi satu, Harus sekarang dipisah pecah lagi. dua-dua. Mau tidak mau fasilitasnya juga kan pasti akan ditambah seperti itu. Tadinya ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Dinas Pendidikan sendiri, Dinas Kebudayaan sendiri. Tapi Begitu. yang penting itu adalah dilihat bagaimana kinerjanya mereka nantinya. Karena dengan adanya banyak itu adalah spesialisasi itu. Supaya mereka bisa lebih fokus dengan masalah-masalah tersebut. Kalau misalnya satu orang tidak... Kalau misalnya menteri itu bisa multitasking, apa tuh yang banyak Multitasking, Pak. Multitasking. multitasking itu memungkinkan. Tetapi kalau dia hanya fokusnya bisa satu, ya seperti inilah yang diharapkan. Wah, mantap nih kayaknya Mantap debatnya. apanya tahu nggak? Saya aja yang berdebat nggak tahu. Kayaknya debatnya ini akan tambah panas kalau kita break dulu Wow, sebentar ya, Pak. Oke. Oke, kita akan kembali lagi sesaat lagi tetap di Debatkan Jidat. Ini debatkan jidat kita, bukan debat biasa saja. Oke, kembali lagi di Debatkan Jidat. Ini debatnya akan semakin panas, panelis. Iya. Tambahin Pak panasnya ya, Pak ya. Siap, Jangan pakai saus ya, Pak. siap. Mau nggak dilanjut? Kita lanjutkan 1, 2, 3, teng teng. Nih, akhirnya yang kita khawatirkan terjadi bahwa banyak menteri yang banyak melakukan hal-hal yang tidak perlu. Kalau tadi dikatakan itu coba-coba, akhirnya terjadi semuanya seperti bayi coba-coba. Dan offset juga, ada yang offset juga. Akhirnya terjadi seperti kemarin misalnya masalah gas 3 kilo. Masa mau beli gas aja harus jalan 3 kilo? Bukan. Gasnya beratnya 3 kilo, Pak. Ya, artinya seperti itu. Jalan kalau harus ke Pangkalan kan jauh. Ya, Bahkan ada yang lebih dari 3 kilo kan gitu. Artinya kebijakan-kebijakan banyak diambil tanpa koordinasi yang baik. Anda tidak tahu kalau itu hanyalah pengalian isu dari yang namanya pagar Makan tanaman. pagar laut itu supaya itu diberhentikan sehingga harus ada beberapa orang yang dikorbankan. Artinya apapun itu yang menjadi skenario, entah itu benar atau tidak, yang jelas kan masalah tidak selesai. Betul. Masalah pagar laut belum selesai, masalah gas muncul, masalah gas belum selesai, masalah bau muncul. Baru, Pak. Orang buang gas kan bau. Oh. Itu kentut. Iya. Artinya Betul. kalau saya melihat bahwa ketidakmampuan, karena dulu contohnya pertama kali saya ada hal konyol menurut saya ketika seorang menteri Konyol pakai pakai Iya, Pak. Y. Pakai Y, Pak. Pakai Y nggak pakai T jadi konyot. Iya. Banyak. Ya. Jadi karena dulu ada menteri yang menggunakan kop kementerian untuk kepentingan pribadi. Ya kan? Ya. Begitu itu akhirnya mencuat menjadi Viral. pembahasan publik, rakyat membahas, akhirnya ya maklum namanya juga menteri baru kan aneh. Iya, betul. Itu hal dasar yang tidak boleh dilakukan. Perkara Anda menteri baru atau tidak bukan berarti boleh melakukan kesalahan tersebut kalau menteri Itu baru. menteri apa nggak punya tukiran? Pikiran, Pak. Ya, tukiran juga punya pikiran. Iya. Tukiran aja Punya punya. pikiran, masa menteri kita nggak punya? Nah itu kan bahkan kemarin ketika sidak tentang gas ada nih, Pak, logika jalan dong Pak. Itu rakyat loh. Itu Rakyat kecil mengingatkan bisa. bahwa apapun itu bisa dilogika. Iya. Nah ada beberapa dari survei yang dilakukan itu tadi. Iya, siapa? ada setidaknya 5 menteri oleh Selios ini Oh, yang yang dianggap kalau toh di anak sekolah ibaratnya tuh rapotnya tuh merah. Ya, Bukannya yang hijau yang nanti meledak. bukan. Merah. Ini nilai. Hijau. Itu balon. Balon. Ya ini juga bakal calon yang akan dicoret sebenarnya. Iya. Oh, balon juga. Balon. Oh, larinya ke sana ya. Balon, iya. Iya, saya muter-muter mikirnya saya. Oke. Cepet ya. Yang pertama mendapat perhatian itu adalah Menteri HAM, yaitu Natalius. Pak Natalius Pigai. Itu mendapat rapot merah. Itu dianggap mendapat rapot merah oleh Karena Selios dia ini. waktu pas awal memang meminta uang sekitar 20 berapa ya? Ya, yang pertama adalah soal 2T. kenaikan anggaran. Ya, 20 T dia. 20 tenggo.
ketika ditanyakan media, dia menjawab baca Twitter saya. Nah, Iya. itu saya ingat betul itu. Iya betul. Itu adalah harusnya Menteri Sosmed aja dia. Kalau dia tuh menggalakkan sosmed. Itu yang pertama, Menteri HAM yang sampai sekarang juga masih banyak belum tahu kerjanya apa selama 100 hari ini. Betul, iya. Betul, Pak. Lalu yang kedua ada lagi menteri yang dianggap mendapat rapot merah oleh lembaga ini, yaitu Menkop. Menteri Koperasi yang tadinya Budiari. Menkoinfo, yaitu Budiari Setiadi. Budiari. Budiari. Oh, mungkin lagi nggak enak badan lagi Budiari kan? Bukan, bukan. Budi Ari. Bukan. Budi Ari itu dia 2 orang. Dua-duanya pembawa acara juga. Oh iya, itu di total Yang politik. Budi, yang satu si Ari itu. Ya, Iya. menteri ini dianggap mendapatkan nilai merah karena kinerjanya lagi-lagi pertama, backgroundnya dia itu adalah seorang relawan tadinya. Betul. Ya, relawan. Kemudian yang kedua adalah ketika menjadi Kominfo, ini banyak sekali offset lah. Ya. Sekarang digeser ke Menteri Koperasi, backgroundnya apa orang dipertanyakan juga. Karena ini masalah termasuk juga masalahnya masalah ada judol juga kan. Iya, dan dia Loh, berapa masa kali? Belum ada judul? Lah itu Udah. kan Judul. albumnya Iwan Fals dulu, belum Iya. ada judul. Akhirnya sekarang meriah judul. Nah, itu salah satunya yang Iya, betul. Nah, tapi begini, terlepas dari apapun itu, oke lah ketika Anda background apapun itu sebenarnya satu bisa berpengaruh, bisa juga tidak kalau Anda punya kemampuan, punya kompetensi. Iya. Sebenarnya ketika Anda sudah ditunjuk menjadi menteri di bidang kementerian apapun itu, Anda menerima itu, tunjukkan kemampuan Anda untuk mengelola kementerian itu. Iya. Terlepas dari background, kayak contohnya saya ini backgroundnya adalah sekolah teknik dulu, Elektro ITN, misalnya. elektro. Sekarang saya menjadi komedian. Saya tunjukkan bahwa saya mampu berkomedi, Walaupun backgroundnya, Backgroundnya listrik, elektro, elektro. ya kan? Buktinya apa? Tapi saya tidak meninggalkan begitu saja ilmu Berarti elektro, Anda ilmu ini listrik. salah satu pelawak listrik nih. kok Kan mobil listrik nih. Ya. elektrik? Anda Elektrik. Ini dicas nih. Nah, gitu. Anda berapa kilometer? Berapa jam Anda bisa ngomong terus dicas? Pelawak listrik. Pakai power bank ya. Iya. Iya, tapi kan rata-rata yang paling penting juga menurut saya, karena saya berada di posisi bahwa saya harus mendukung siapapun juga ketika sudah selesai Pilpres itu, kita dukung apapun yang akan menjadi tujuannya, karena Iya. pasti baik. Betul. Tetapi juga kita harus juga sensitif terhadap hal-hal yang seperti ini misalnya. Iya. Kita kan tahu bahwa ke depan akan seperti apa kalau misalnya harus membiayai yang orang-orang yang sebenarnya yang menurut saya hanya gaya-gayaan lah pada Ya, akhirnya. iya, kompetensinya Memakai dipertanyakan. Fasilitas-fasilitas seperti apa? Kendaraan. Es krim, Pak. Saya berharap menteri-menteri itu polisi udahlah gantilah Jadi es krim? supaya lebih menyenangkan ya. Oh udah. iya. Tolet. Tolet. Pak minggir Pak. Pak, Iya dong. jatuhnya nggak membuka jalan juga, Pak. Malah ngumpulin anak kecil, Undang Pak. masa, Pak. Minta vanila, coklat, Tapi strawberry. ada sebuah perubahan. Perubahan itu kan harus kita coba. Kita tidak tahu sampai di mana nanti Nggak masalah, efeknya. tapi yang penting itu terbuka. Terbuka artinya gini, ketika kita mencoba sesuatu, kita praktekkan ternyata tidak pas, ya harus fair. Ya sudah, kalau Ya, harus betul. diganti, Diganti. kalau harus dirubah. Betul. Jangan mempertahankan apa yang awalnya untuk coba-coba, tapi yang jadi korban adalah rakyat. Iya. Itu loh. Nah, saya kalau tuh saya sih berharap seperti itu. hal-hal seperti itu. Jadi ketika semua orang dalam rapat kabinet ya, misalnya tuh semua orang kan dikawal nih, tonenot. Begitu mereka sampai tetet, itu Nah, menyenangkan. tapi- Semua gembira. Masalah gembira itu oke. Tapi kita harus siap. Anda tadi Iya. begitu ketika akhirnya digoreng di masyarakat, Iya. harus siap diganti atau dirubah setiap saat. Artinya apa? Dadakan. Kalau digoreng, dadakan tahu 500-an. Digoreng dadakan. Itu.
Ini Ini harus siap. ini jatuhnya malah debat UMKM ya dari tadi. ya. Oh, iya. Ini kita bicara soal kabinet Kembali ke topik, Pak. reshuffle. Iya, salah satu perubahannya itu yang banyak juga dipermasalahkan oleh orang-orang yang masyarakat yang memakai kendaraan. Itu salah satunya juga fasilitas yang Betul. sekarang ini menjadi sebuah permasalahan semenjak kemarin ya yang RI 36. Iya. Ya, betul ya. Betul. Tiga berapa? 36. 36D. jeblok. 37 jeblok lah. 36 Q. Enggak. Iya bagus. 36 juga 36D loh ya. Hah? 36-nya Enggak, 36D. Pak, itu ukuran. beda, Pak. Oh. Jadi 36 itu dengan dia orang kan nggak tahu siapa yang pakai gitu. Dengan kekhasannya tersendiri itu orang bisa tahu gitu. Ini siapa ya. Nah, yang Anda sebutkan tadi salah satu menteri yang diduga pemilik dari kendaraan itu yaitu Raffi Ahmad, bukan menteri ya, pembantu Bukan, presiden atau utusan, utusan ya, presiden. utusan. Itu juga menjadi salah satu tokoh yang direkomendasikan oleh netizen atau bahkan kalau tidak salah di Selios tadi, di lembaga survei tadi untuk diganti. Iya. Karena lebih banyak dramanya daripada kerjanya. Kira-kira seperti itu. Nah, menteri-menteri kita sebutkan tadi seperti Saya Natalius. pikir Sule bisa lah sebenarnya karena Sule itu secara administrasi dan Sosis. Wow, sosis. wow. Sosis. Suami takut istri. Topik. Topik. Supir saya. Bukan. Kembali ke Kembali ke reshuffle. topik. Kembali ke topik. Jadi Ya itu. kalau bisa saya selipkan informasi bahwa memang Presiden itu dari beberapa periode lalu setiap kali menyusun kabinetnya menyertakan menteri-menteri dari berbagai unsur seperti backgroundnya partai, backgroundnya relawan, backgroundnya tim ses, backgroundnya mungkin orang-orang yang pernah membantu dalam pemenangan itu selalu ada di semua presiden. Kecuali betul. Presiden Soekarno waktu itu. Ya. Nah, oleh karena itu konsekuensinya adalah ada rasa keengganan untuk mengganti walaupun tidak bisa Itu ngapa-ngapain. yang namanya ewuh pakai wuh. Apa? Ewuh pakai wuh. Jadi nggak enak. Ewo pakai wo. Ewuh Pakai wuh. Kalau ewuh. Emon pakai mon. Oh. Ewuh pakai wuh. Oh, Jadi itu yang tidak enak. Tetapi kalau kita kembali lagi ke nama-nama menteri yang seperti itu. Mohon maaf ya, saya akan belajar yang namanya Paririmbon. Paririmbon itu, saya dari Paririmbon, semua Primbon? karangan Primbon. Oh iya. Kalau Ya Sunda kan disebut Paririmbon. Oh, oke. Paririmbon. Jadi nama-nama menteri itu harus disesuaikan dengan jabatannya. Contoh, Raja Juli Antoni, harusnya jadi menteri apa? Menteri Kehutanan. Harusnya jadi jangan Raja Juli, harusnya Raja Rimba. Bapak, macan dong Pak yang jadi. Tarzan dong. Oh, Tarzan. Singa, Raja Rimba itu singa bukan Ya, Oh, singa. Tarzan, Singa dong, Pak. Tarzan. Oh iya. Oh. Raja Singa beda lagi. Raja hutan. Raja hutan itu singa bukan raja singa. Iya Raja. Sekarang saya tanya, Lion King itu Nah, raja apa dia? Singa. Dalam bahasa MD atau DM? Lion, singa, king, raja. Itu apa? Singa raja. Singa Nah raja. itu Bali dong kalau gitu. Gimana sih? Singa raja. Raja Bali. singa. Ya, jadi dia haruskan disesuaikan. Oh, jadi dari namanya harusnya ketahuan dia jabatannya Ketahuan maksudnya dia apa. jadi apa. Oh, gitu. oke. kalau misalnya nih Bahlil, Hah? Bahlil. Wah, gua nggak tahu. Kalau Bahlil, ya Bahlil ya. Bahlil lah. Kalau Bahlil itu lebih ke Menteri Perhubungan. Iya. Iya, kan kalau sudah mudik kita ada harus Bahlil. Itu balik. Ya. Tapi kalau saya ya, apapun yang terjadi ketika sudah memutuskan dengan sekian kementerian dalam satu kabinet, menunjuk orang-orang sebagai menteri, wakil menteri, ketika itu tidak berjalan efektif untuk kepentingan presiden untuk rakyat, ya layak untuk di-reshuffle. Iya. Dengan background apapun, jangan ada ewo pakewo, karena ini yang dipertaruhkan adalah nasib bangsa dan Bangsa. rakyat. 270 Saya juga juta setuju rakyat. kalau itu. Dari dalam waktu dekat, moga-moga saja kita melihat adanya perubahan di kabinet itu sendiri. Dan bukan orang-orang hanya yang perubahan. profesional yang sebenarnya harusnya dijadikan mereka seperti waktu-waktu dulu ketika Pak Jokowi di awal-awal. 2014, 2014 itu. Di awal-awal? Iya. Kalau sekarang kan di awal-awal. Iya di awal. Beda, Pak. Bisa
gitu pas ya. Ketika itu Bu Susi jadi Menteri Kelautan. Oh, dengan gaya-gayanya dia yang seperti itu ternyata efektif. Ketika Iya. misalnya ada ini si kapalnya dia tenggelamkan. oh, ada lagi Pak Jonan. Pak Jonan itu perhubungan ya, kereta Dulu api ya. KAI terus kemudian ke perhubungan. Iya, itu juga salah satu figur yang cukup menarik cara kerjanya, disiplinnya. Itu juga mendapat pujian dari banyak masyarakat. Walaupun tidak lanjut ya, seperti Bu Pak Susi. Jonan itu lebih banyak bentrok dengan Joman. Oh iya, Joman. Jonan dengan Joman. Iya. Walaupun N dengan M ya. Jadinya Jokowi mania ya. Jadinya gitu. Iya, iya mungkin ya. Aduh, nggak terasa ya bapak-bapak. Tapi Rasa kok. Terasa. Nah, terasa gimana? Terasa. Mas, situ dia melihat nggak kerasa. Yang ngomong ini kerasa ini. Iya pak. Tapi Anda baik kan? Alhamdulillah saya baik. Tapi Anda tahu nggak? Yang terbaik itu siapa? Yang paling baik? Binatang yang paling baik itu apa? Semut, Hah? Salah. Toke. Kuda. Salah. Apa dong? monyet. Salah. Nggak, saya nggak jawab, saya ngatain Anda. Katakan. Anjing. Oh jangan kasar-kasar. Kaji kasar dong. Nah, betul. Yang paling baik itu adalah binatang adalah anjing. Kok bisa? Coba Anda ada anjing diam, Anda tendang, pasti baik. Coba saya Oke lah pak. Iya, iya. Sepertinya kita udah mencapai di ujung dunia pak. Betul. Jadi pada prinsipnya sekarang pengawalan oleh polisi itu kita akan rubah dengan nada-nada. Nadanya. Telolet. Nah, Oke. Nah, Oke. Pak ya. dan kalau itu sudah menjadi hal yang digoreng, Iya. harus siap diganti dadakan dan secepat mungkin. Iya. 500-an kan? Iya. Jadi kalau kita ngomong soal seperti biasa closed Betul. statement tadi, bahwa pergantian menteri dan jajarannya, status dan jajarannya adalah tanggung jawab presiden. Betul. Jadi juga bisa kita simpulkan bahwa jangan jadi menteri itu jangan cuma tugasnya menyenangkan pimpinannya, Betul, Pak. tapi harus lebih kepada menyenangkan masyarakat banyak. Jangan menjilat lah sebenarnya sih. Jangan Jangan menjilat. Jangan menjilat. Kebanyakan Menteri orang-orang apa? Hah? Emang ada menteri yang suka Menjilat? menjilat? Menteri jijik kalau lihat lalat. Ada menteri yang jijik kalau lihat lalat. Menjilat. Jilat. Menjilat Jijik namanya. kalau Iya. lihat lalat. Menjilat. Cepat ya. Ya, bukan gitu, lu jangan dadakan. Lu kayak tahu aja 500-an. Yang pancing enak, Pak. Udah belum, Pak? Udah belum, Pak? Oke pak ya. Oke. Oke, Oh, Pak, lapar ya. ini lapar. Closing statement akan disampaikan oleh Panelis. para panelis. Ini maaf nih, ada beberapa teman-teman yang sudah mulai lapar. Tenang, kita nanti MBZ ya. Oke. MBG. Enggak dong, kalau MBZ kan buat anak sekolah. Kalau mereka MBZ. Apa tuh? Jadi kita ajak ke jalan Tol. raya, tinggalin. Pak, ini Jadi- saya ada kutipan satu aja boleh? Boleh, nggak? boleh. Oke, ini ya. Nih. Lucu nggak nih? Nggak lucu ini, kita serius dikit lah. Oke. Wah ini Tadi penting. Kang Denny pada awal acara berbicara tentang pembisik, pembusuk, dan pembesuk. Saya mau tahu pembesuknya itu kan nggak sakit pak. Ya, Tapi- orang yang dibesuk nggak sakit. Ya orang yang dibesuk nggak sakit, tapi orang yang dibesuk itu bikin negara kita sakit. Wah, luar biasa ini. Ya, dan terakhir dari saya adalah seperti yang disampaikan oleh presiden terdahulu bahwa tidak ada visi menteri, adanya visi presiden. Betul. Jadi kalau menteri cari acara sendiri, sebaiknya memang tidak usah ikut-ikutan presiden. Ya. Betul, Pak. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Ya. Debat kandidat, oke. Loh, Pak, oke. Udah belum? ditutup lah enak. Closing. Itu buat Udah, tadi. closing ya? Dengan Iya, demikian, iya. Dengan demikian, Nah, acara debat kandidat akan dilanjutkan di episode berikutnya. Iya. Gitu.